Perkenalkan, nama saya Heri Fadli, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Dengan nomor peserta 201502738952 dengan nomor induk mahasiswa 20062200018 akan melaksanakan rutin pembelajaran pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 di SMA Negeri 1 Tanah Tidul, Provinsi Kalimantan Utara dengan pokok bahasan laju reaksi dan sub pokok bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi di kelas 11 IPA. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas seperti biasa pimpin berdoa. Jabrak. Bentar belajar, maka kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tidak masuk hari ini siapa? Deviana, Najwa. Deviana, kemudian Najwa. Deviana, kenapa Deviana? Tahu apa ya? Ya, nanti coba dihubungi Deviana, kabarnya apakah sakit atau mungkin izin kali ya? Ya, jadi tolong dikonfirmasi ya. Baik, seperti biasa kemarin kita sudah sepakati bahwa sebelum Bapak masuk kelompok sudah Bapak bagi ya. Nah, sekarang sudah duduk di tempatnya masing-masing. Kemudian alat yang Bapak suruh bawa sudah dibawa? Sudah Pak. Bahannya? Sudah Pak. Sudah ada bahannya. Baik, seperti janji Bapak kemarin, hari ini kita akan membahas tentang ya. Coba bacakan judulnya apa? Laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Jadi yang sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, bisa kalian perhatikan di situ ada gambar kembang api, ya. Ada gambar kembang api. Nah, itu merupakan reaksi yang dinamakan reaksi kimia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran awal, nah, adapun standar kompetensi yang akan kita capai, silakan satu orang mungkin bisa membaca. Ya, silakan dulu ya. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Oke, menjelaskan faktor-faktor laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Oke, silakan yang kedua. Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Iya, merancang, praktikum. Nah, kita nanti akan melakukan praktikum sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mungkin salah satu yang lain ada yang bisa membaca? Sebelah sini kelompok 4. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning. Ya, problem based learning. Ya, Diharapkan peserta didik dapat mencari titik pemecahan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, diharapkan nanti siswa dapat menganalisis ya faktor-faktor dari laju reaksi atau yang mempengaruhi laju reaksi ya.
Kemudian semua siswa dapat menyajikan hasil dari diskusinya ke depan, ya. Ya. Nah, untuk kemudian mencari informasi ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, apa sih laju reaksi? Ya, laju reaksi, laju yang menyatakan seberapa cepat ya atau seberapa lambatnya suatu proses reaksi yang berlangsung. Yang mungkin kalian datang ke sekolah bermacam-macam ya fasilitasnya. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada yang jalan kaki, kemudian ada yang naik sepeda. Nah, kira-kira manakah ya yang lebih cepat nyampainya? Yang naik motor ya, apalagi itu gambarnya naik motornya ngebut ya. Maka lebih cepat nyampainya ya. Yang paling lambat yang mana? Yang jalan kaki ya. Nah, kemudian di antara gambar berikut ada gambar pembakaran, kemudian ada apa di situ, gambar apa? Besi berkarat. Manakah yang reaksinya berjalan lambat dan manakah reaksinya yang berjalan cepat? Oke. Nah, ada yang bertanya, kenapa? Mengapa ada reaksi yang berjalan cepat, ada reaksi yang berjalan lambat? Maka dari itu kita akan melakukan praktikum ya. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD ya, dari LKPD. Nanti kalian akan melaksanakan praktek sederhana untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun sebelumnya bisa kalian tonton dulu video di depan. Silahkan perhatikan dulu, simak videonya. Proses pematangan buah gambarnya. Oke, sudah ya. Jadi proses dari laju reaksi itu ada bermacam-macam, ada yang cepat, ya, ada yang lambat. Ada yang dalam hitungan detik, ada yang dalam hitungan jam, ada yang hitungan hari ya, malahan mungkin berminggu-minggu malah saking lamanya. Baik, di atas meja kalian sudah ada LKPD, jadi silakan kalian mulai lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk LKPD yang sudah ada. Baik, silakan dimulai praktikumnya. Silakan.
dah. Habis 1 botol. Lalu Di sebelah tuh, Nak. tambah klik. Berapa detik yang pertama? Sama ya? Sama aja. Oke, sudah ya? Kalau sudah, kelompok 5 sudah? Oke, kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan duduk dulu. Kembali duduk seperti biasa. Ya. Ya, dirapikan saja mejanya. Nanti dulu kalau memang ada yang kotor dirapikan saja. Dirapikan saja ya di situ. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari percobaannya. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 untuk konsentrasi, kelompok 2 suhu, kelompok 3 luas permukaan sentuh, kelompok 4 katalis. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami dari hasil percobaan baru dengan konsentrasi soda kue 2. Baik. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan atau sama semua hasil percobaannya? Sama. Sama. Baik ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Baik. Yang kedua, faktor suhu. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai presentasi, perkenalkan nama saya Alvira, di sebelah saya Asmi Sawidi. Saya akan membacakan hasil percobaan dari kelompok kami. Pengaruh suhu. Dari hasil percobaan bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dari hasil percobaan air betadin dengan suhu panas ketika ditambahkan vitamin C lebih cepat hilang warnanya dibandingkan dengan air yang bersuhu normal. Hal ini karena semakin tinggi suhu berarti akan kemungkinan terjadinya tumbukan yang menghasilkan energi juga semakin banyak dan berakibat reaksi berlangsung lebih cepat. Jadi naiknya suhu akan mengakibatkan laju reaksi akan berlangsung makin cepat. Sekian dari saya. Baik. Untuk kelompok 2 ada pertanyaan dari kelompok lain? Sama juga? Praktiknya sama? Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Selanjutnya kelompok 3. Untuk kelompok 3 luas permukaan sentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dan di sebelah saya ada Muhammad Rizky Ramadhani. Yang kami di sini akan membacakan hasil percobaan kami bagaimana pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi. Pada butiran CDR, atom-atom CDR yang bersentuhan langsung dengan asam cuka lebih sedikit daripada sedang CDR. Sebab atom-atom CDR yang bersentuhan hanya atom CDR yang ada di permukaan butiran. Tetapi bila butiran CDR tersebut dipecah menjadi butiran yang lebih kecil atau menjadi satu, maka atom-atom yang semula di dalam akan berada di permukaan dan terdapat lebih banyak atom CDR yang secara bersamaan beraksi dengan larutan asam cuka dengan menggunakan teori tumbukan yang bereaksi. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 3 juga sama ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil percobaannya.
suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa diri mengalami perubahan yang cepat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 4? Sama Pak. Sama ya. Jadi khusus kelompok 4 nama apa? Faktor laju reaksi yang mempengaruhi laju reaksi adalah katalis ya. Di mana di situ katalisator atau yang bertindak sebagai katalisator adalah apa di situ? Baiklin ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang menggunakan asam asetat atau cuka, ternyata setelah ditambahkan dengan baiklin, dia akan mempercepat perkaratan besi ya. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 kembali ke tempat. Baik, semuanya sudah ya. Nah, dari hasil percobaan ya. Yang pertama tadi apa? Pengaruh konsentrasi. Berarti semakin besar konsentrasinya maka laju reaksinya semakin cepat ya. Semakin cepat. Nah, bagaimana kalau misalkan pengaruh suhu? Semakin tinggi suhunya, Semakin tinggi suhunya maka laju reaksinya juga semakin cepat. Kemudian untuk luas permukaan sentuh. Bagaimana untuk luas permukaan sentuh? semakin luas permukaan maka laju reaksinya semakin cepat, Pak. Ya, semakin luas permukaan sentuhnya laju reaksinya semakin cepat. Dan yang terakhir adalah menggunakan katalisator ya. Di mana apa pengertian dari katalisator tadi kelompok 4? Di mana dia zat yang mempercepat reaksi tapi dia tidak ikut bereaksi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, Bapak kira kesimpulannya tadi sudah disimpulkan bersama-sama apa itu faktor-faktor laju reaksi. Jadi faktor-faktor laju reaksi ada 5 sebenarnya. Yang terakhir kita tidak gunakan. Yang terakhir itu adalah tekanan ya. Semakin besar tekanan maka volumenya semakin kecil ya. Maka reaksinya pun semakin cepat ya. Selain yang 4 tadi. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan lihat HP-nya ya di grup ya. Di grupnya Bapak kirimkan link dari live worksheet ya. Silakan nanti kalian kerjakan tugas atau postes yang ada pada live worksheet yang akan Bapak kirimkan ya. Sudah Bapak kirimkan? Silakan dikerjakan tugasnya. Sembari yang lain kita masih tunggu yang sudah mengirimkan ya. Bapak ingin tahu yang salah satu mana yang sudah selesai? Angkat tangan yang sudah selesai. Nah, itu angkat tangan ya. Ya. Coba pengalaman kamu hari ini, pembelajaran hari ini. Ayo.
perubahan sama cepat atau lambatnya perubahan dalam 4 reaksi. Ya, menentukan cepat lambatnya suatu reaksi ya atau faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terus bagaimana perasaannya? Pembelajaran hari ini? Bahagia. Bahagia. Silakan kepalanya ya. Terima kasih ya atas kerjasamanya hari ini pembelajaran untuk faktor-faktor laju reaksi ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Baik, silakan pimpin berdoa. Siap, Kak. Belum karena